Selamat datang di podcast Kironggo Jati, kita bedah pesan-pesannya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Selamat datang kembali. Anda pernah dengar nggak sih nama Satrio Piningit? Oh, sering sekali. Sosok yang selalu muncul dalam obrolan tentang masa depan kan? Terutama dalam tradisi Jawa. Nah, hari ini kita mau coba bedah teka-teki ini. Boleh. Sumber kita cukup spesifik nih. Sebuah video kajian spiritual dari kanal YouTube Kironggo Jati yang mencoba menafsirkan perjalanan sosok ini menjelang tahun 2025. Menarik. Video itu dibuka dengan kalimat yang bikin penasaran banget. Kita sambut 2025, perjalanan Satrio Piningit yang akan semakin apik untuk dikaji. Misi kita di sini bukan buat meramal ya, tapi untuk membedah gagasannya. Siapa dia? Gimana cara kerjanya? Dan yang paling penting, apa sebetulnya pesan di balik semua ini untuk Anda? Betul loh. Dan narasi seperti ini kan tentang sosok penyelamat yang ditunggu-tunggu sebenarnya bukan cuma ada di Jawa loh. Oh ya? Ini pola universal. Manusia itu kayaknya punya kebutuhan mendasar untuk percaya bahwa di tengah kekacauan akan ada seseorang atau sesuatu yang datang untuk memperbaiki keadaan. Jadi saat kita membahas sumber dari Kironggo Jati ini, anggap aja kita lagi ngelihat cerminan dari harapan dan mungkin juga kecemasan kolektif kita gitu. Yang dibungkus dalam simbol-simbol budaya yang kaya ya? Persis. Fokus kita adalah pada apa ceritanya dan kenapa cerita ini relevan sekarang. Oke, kalau gitu mari kita langsung masuk ke intinya. Pertanyaan paling dasar. Menurut video ini, siapa sebenarnya Satrio Piningit? Nah, Sumber ini menyebutnya sebagai seorang pemuda yang sedang dalam proses menjadi panglima perang di akhir zaman. dalam proses ya. Iya, dan yang menarik, ini bukan sesuatu yang instan. Video itu menegaskan perjalanannya sudah dimulai. Dia sedang menyiapkan dirinya saat ini. Jadi dia udah ada di antara kita. Yang ujuk-ujuk turun dari langit gitu dengan segala kemegahannya. Ah, oke. Gambaran yang diberikan itu justru sosok yang sedang ditempa oleh situasi yang kita semua alami. Dia menjalani situasi yang sedang terjadi, artinya dia merasakan kekacauan yang sama, kesulitan yang sama. Jadi lebih relatable ya, lebih membumi. Tepat, ini membuatnya terasa lebih manusiawi. Sosok ini adalah produk dari zamannya, bukan intervensi dari luar zaman. Tapi sebutan panglima perang di akhir zaman itu kedengerannya agak dramatis ya? Banget. Apa kita ini bicara soal perang fisik, konflik bersenjata? Soalnya kalau itu yang dimaksud, rasanya agak ngeri juga ya? Awalnya mungkin kesannya begitu, tapi kalau kita gali lebih dalam di sumber yang sama, ada petunjuk yang jelas banget soal medan perangnya. Oh iya, apa itu? Dikatakan kalau tugasnya adalah mengakhiri suatu fitnah-fitnah yang bertebaran di sana-sini. Wah, fitnah? Nah, ini mengubah segalanya kan? Perang yang dimaksud sepertinya bukan perang dengan senjata, tapi perang melawan kebohongan, disinformasi, hoax. Jadi ini lebih kayak perang informasi, perang narasi. Tepat sekali. Ini adalah perang untuk merebut kembali kebenaran. Coba bayangkan kondisi sekarang, di mana kebenaran dan kebohongan seringkali susah banget dibedain. Betul, betul. Perannya adalah sebagai pemurni, seseorang yang membawa kejernihan di tengah kabut informasi. Jadi, panglima perang di sini lebih cocok diartikan sebagai pejuang kebenaran, gitu, bukan jenderal militer. Senjatanya bukan rudal, tapi kejujuran dan integritas. Nah, itu dia. Oke, seorang pejuang kebenaran yang sedang ditempa oleh zaman. Sampai di sini saya masih bisa ngikutin. Oke. Tapi disinilah ceritanya jadi aneh dan jujur aja, agak susah diterima akal sehat. Sumber ini bilang, kalau Anda mau mencarinya, jangan lihat orang yang dihormati atau populer. Oh, justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Katanya, sosok ini masih tersembunyi rapih dalam keramaian dan bahkan hidup dalam hinaan serta pandangan sebelah mata. Gimana mungkin seorang panglima yang hebat justru hidup diremehkan? Ini kan kontradiktif sekali, ya kan? Iya, dan itu memang inti dari teka-tekinya. Ini bukan sekedar dongeng kuno loh. Narasi kayak gini sebenarnya kuat banget karena menyentuh bias psikologis kita yang sangat dalam. Maksudnya? Harapan bahwa ada nilai luar biasa pada hal yang tampak biasa. Bahwa solusi bisa datang dari tempat yang nggak terduga. Ini adalah efek underdog yang diangkat ke level spiritual, gitu. Ah, efek underdog. Ya, sumber ini sadar atau tidak sedang memanfaatkan harapan psikologis yang sangat mendasar itu. Pesannya adalah, nilai sejati seringkali nggak datang dengan gemerlap. Emas seringkali masih terbungkus lumpur.
Saya paham konsepnya, soal jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi bukannya narasi semacam ini bisa berbahaya juga ya? Maksudnya? Maksud saya, ini bisa bikin orang percaya sama siapa saja yang ngaku terzolimi atau diremehkan tanpa melihat bukti nyata. Gimana kita bedain emas yang terbungkus lumpur dari sekedar, lumpur? Pertanyaan yang bagus banget, dan itu adalah tantangan interpretasi yang dilemparkan oleh narasi ini ke kita. Jadi, nggak ada jawaban gampangnya ya? Nggak ada. Justru sumber ini seolah maksa kita untuk mengasar kebijaksanaan kita sendiri. Mungkin pesannya bukan percayalah pada setiap orang yang diremehkan, tapi lebih ke jangan langsung menolak seseorang atau gagasan hanya karena ia nggak populer. Oke, jadi lebih ke ajakan untuk menunda penilaian. Tepat. Menangguhkan penilaian sesaat dan melihat lebih dalam, melampaui citra permukaan. Ini menantang kita untuk mengembangkan mata batin kita sendiri. Jadi ini semacam latihan kepekaan? Tapi ada satu lagi ciri yang spesifik banget disebut di sumber ini, yang mungkin jadi pembedanya. Apa itu? Disebutkan kalau dia punya kekuatan spiritual yang luar biasa, yaitu memiliki cakra yang tidak sembarangan, yang merupakan cakra dari para raja-raja yang moksa. Wah, ini udah masuk ranah mistis ya? Iya, ini terdengar mistis banget. Apa artinya ini dalam bahasa yang lebih sederhana? Coba anggap aja begini. Cakra dalam konteks ini adalah warisan energi spiritual dan kebijaksanaan. Dengan mengatakan cakranya berasal dari raja-raja yang moksa, para pemimpin agung di masa lalu, sumber ini pada dasarnya lagi ngasih surat kepercayaan spiritual. Semacam legitimasi gitu ya? Persis. Ini cara mereka untuk bilang, hey, orang ini bukan muncul dari ruang hampa, dia adalah kelanjutan dari garis keturunan spiritual dan sejarah agung Nusantara. Dia bawa database kebijaksanaan para leluhur dalam dirinya. Oh, oke. Ditambah lagi dengan penyebutan bahwa dia adalah sosok keturunan, ini semakin memperkuat gagasan bahwa takdirnya sudah terhubung dengan masa lalu. Jadi dia adalah jembatan antara masa lalu yang agung dan masa depan, tapi ironisnya sosoknya saat ini tersembunyi dan gak dianggap. Kompleks sekali. Benar. Lalu, gimana kita tahu kalau waktunya sudah dekat? Video ini kemudian ngebahas tentang tanda-tanda zaman. Katanya, alam sudah mulai menunjukkan fenomena-fenomena. Betul. Dan ini bagian yang seringkali paling menarik perhatian orang. Sumber ini menyebutkan bakal ada guncangan dari bumi ini, letusan dari gunung, dan air tanah yang akan naik dan turun. Tentu, ini bisa dibaca secara harfiah sebagai peringatan bencana alam. Dan banyak orang mungkin bakal berhenti di situ. Ya, dan sebagian orang lain mungkin bakal skeptis dan bilang, itu kan cuma gejala perubahan iklim atau aktivitas geologis biasa, bukan tanda-tanda spiritual. Nah, gimana narasi ini ngejawab skeptisisme itu? justru disitulah letak kedalamannya. Dalam banyak tradisi kebijaksanaan, alam fisik itu cerminan dari kondisi batin manusia. Maksudnya? Jadi, waktu sumber ini bicara tentang gejolak alam, itu bisa diartikan sebagai metafora untuk gejolak besar dalam tatanan sosial, politik, dan spiritual manusia. Ketika dunia manusia lagi kacau, penuh konflik, alam pun ikut bergejolak gitu. Oh, jadi letusan gunung bisa jadi simbol amarah kolektif yang meledak. Bisa jadi. Dan gempa bumi bisa jadi simbol dari fondasi nilai-nilai yang goyah. Ini adalah penanda bahwa kita sedang berada di ambang sebuah era baru. Ada satu lagi tanda yang disebutin yang bagi saya puitis banget. Sesuatu yang dulu hilang akan muncul satu demi satu dan kembali ke permukaan bumi. Ya. Saya jadi ngebayangin artefak kuno tiba-tiba muncul di halaman belakang rumah. Tapi rasanya maknanya lebih dalam dari itu ya. Jauh lebih dalam. Tentu, bisa aja itu merujuk pada penemuan situs purbakala. Tapi sesuatu yang hilang yang paling berharga seringkali bukan benda, kan? Nilai-nilai mungkin. Tepat. Bisa jadi itu nilai luhur seperti kejujuran, gotong royong yang mulai terkikis. Bisa jadi itu kearifan lokal dalam menjaga alam yang terpinggirkan modernitas. Atau bahkan tradisi spiritual kuno yang otentik. Nah, kemunculan kembali hal-hal ini menandakan adanya sebuah kebangkitan kesadaran. Orang-orang mulai lelah dengan yang serba instan dan artifisial dan mulai mencari kembali akar mereka. Oke, jadi kalau dirangkai, ada sosok terpilih yang tersembunyi, ada gejolak alam sebagai penanda, dan ada kembalinya kearifan masa lalu. Pertanyaan besarnya, terus kita harus bagaimana? Nah, itu dia. Apa kita cuma duduk manis, menunggu, dan nonton semua ini terjadi?
Disinilah sepertinya video ini memberikan pesan yang paling penting. Tepat sekali. Karena kalau narasi ini cuma berhenti di ramalan, ia akan jadi gak berdaya. Justru kekuatan utamanya ada pada ajakan untuk bertindak. Bertindak. Dan tindakan yang diminta bukanlah tindakan fisik, melainkan tindakan batiniah. Sumber ini menekankan pentingnya merubah pola pikir orang-orang untuk bisa mengerti. Revolusi kesadaran ya? Persis. Tantangan utamanya bukan di luar sana, tapi di dalam kepala dan hati kita sendiri. Dan kunci untuk revolusi kesadaran itu, menurut sumber ini adalah kesabaran. Betul. Dikatakan dengan sangat lugas, kunci utama dari segala sesuatu yang terjadi adalah kesabaran. Ini agak aneh kan? Di tengah gambaran guncangan dan gejolak, kita justru disuruh sabar. Bukannya harusnya kita panik. Itu adalah paradoks kebijaksanaan. Kesabaran di sini bukan berarti pasif atau menyerah ya. Lalu apa? Coba bayangin Anda lagi di tengah badai. Kalau Anda panik dan lari-larian tanpa arah, Anda justru lebih mungkin celaka kan? Iya juga sih. Kesabaran di sini adalah kemampuan untuk tetap tenang dan jernih di tengah badai. Supaya Anda gak terseret arus kepanikan massal. Dengan kesabaran itu, kita bisa melakukan apa yang disarankan video ini, yaitu mengolah kembali jiwa dan pikiran kita. Mengolah kembali jiwa dan pikiran. Kayak meditasi atau introspeksi gitu. Bisa dibilang begitu. Ini ajakan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk di luar dan melihat ke dalam. Menyatukan kembali logika dan perasaan, akal dan batin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan bagaimana caranya mencari jalan keluar. Jadi menurut sumber ini, jalan keluar dari kekacauan zaman itu nggak akan dikasih oleh orang lain, nggak juga oleh Satrio Piningit. Jalan keluar itu harus ditemukan dari dalam diri setiap individu. Yang tenang, jernih, dan sabar. Tepat. Ini pergeseran total dari paradigma menunggu juru selamat menjadi paradigma pertanggungjawaban pribadi. Wow. Jadi, memahami era baru dan menyambut sosok kaya Satrio Piningit itu ternyata bukan soal nunggu pahlawan datang berkuda putih. Justru sebaliknya. Ini tentang bagaimana Anda secara pribadi mempersiapkan diri, mengolah batin, dan mengubah cara pandang biar bisa selaras dengan perubahan zaman. Inisiatifnya ada di tangan kita masing-masing. Persis. Kita bukan penonton, tapi pemain. Anda bukan objek sejarah, tapi subjeknya. Setiap orang diajak untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupannya sendiri. Betul sekali. Karena pada akhirnya, seperti yang dibilang sumbernya, tergantung kepada pola pikir kalian, tergantung kepada diri kalian. Orang yang bijak menurut tafsiran ini adalah orang yang mau belajar dari tanda-tanda zaman untuk memperbaiki diri. Kalau begitu, mari kita coba rangkum ya perjalanan kita membedah sumber dari Ki Ronggojati ini. Boleh. Pertama, Satrio Piningit digambarkan bukan sebagai pahlawan super yang udah jadi, tapi sebagai simbol perubahan yang sedang dalam proses, ditempa oleh kesulitan zaman. Dan perannya adalah panglima perang melawan fitnah dan kebohongan, bukan perang fisik. Betul. Kedua, ciri-cirinya yang paling menonjol justru adalah ketersembunyiannya. Dia punya warisan spiritual agung, tapi hidup di tengah keramaian. Bahkan mungkin diremehkan. Ini pengingat keras bahwa nilai sejati seringkali gak tampak di permukaan dan menantang kita untuk gak gampang tertipu oleh penampilan. Ketiga, kemunculannya ditandai oleh gejolak alam yang merupakan cerminan dari kekacauan batin manusia, serta kembalinya sesuatu yang hilang. Yang bisa kita artikan sebagai kearifan dan nilai-nilai luhur masa lalu yang mulai dicari kembali. Dan yang paling penting, keempat, pesan utamanya bersifat aktif, bukan pasif. Betul, ini bukan tentang menunggu diselamatkan, tapi tentang berpartisipasi dalam perubahan melalui introspeksi, mengubah pola pikir, dan memegang teguh kesabaran sebagai jangkar di tengah badai. Jadi secara keseluruhan, narasi ini, terlepas dari apakah Anda percaya secara harfiah atau tidak, berfungsi sebagai peta metaforis untuk menavigasi zaman yang penuh ketidakpastian. Analisis akhirnya, narasi ini mengundang kita semua untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Alih-alih sibuk nyari sosok pahlawan di luar, mungkin pesan tersembunyinya adalah, jadilah satrio dalam kehidupanmu sendiri. Jadilah pejuang kebenaran di lingkungan terkecilmu. Jadilah orang yang sabar di tengah kepanikan. Pesan pamungkasnya adalah tentang peningkatan kesadaran dan kesiapan individu. Ini panggilan untuk kebangkitan dari dalam. Nah, setelah kita membedah semua ini, ada satu pertanyaan yang menarik untuk Anda renungkan. Sumber tadi menyebutkan bahwa di era baru ini, sesuatu yang dulu hilang akan muncul satu demi satu dan kembali ke permukaan bumi.
Jika kita sejenak mengesampingkan sosok spesifik Satrio Piningit, coba pikirkan. Dalam konteks kehidupan Anda atau masyarakat saat ini, sesuatu yang hilang, entah itu nilai, kearifan, atau tradisi, apa yang menurut Anda jika muncul kembali akan benar-benar mengubah segalanya?